Nggak ikut ghibah karena ngormatin. Yang ini orang lain muraatan di qalbi ghairihi. Muru'atan berarti membela yang digibai, yang muqta. Menjaga hatinya. Dan mungkin maksudnya kan membela, menjaga isinya. Terima kasih. dan jangan aku belum paham. Kalau saya kawan belum paham saya. Tetap belum bisa. Coba di itu. Nah, karena memang Saatnya tuh. sering terjadi itu. Iya betul. Karena tidak enak ada orang bercerita, ya tahu itu ghibah. Lah. Kok tidak enak gak ikut nimbrung gitu kok. Bisa apalagi, oh ini ghibah itu kan kacau Kurang- nih majelisnya kurang kan. setia kawan. Sedangkan itu muru'atan di qalbi apa ini apa muru'atan di qalbi yang muqtabnya? Bukan yang itu, yang ini. Kalau yang menjaga itu kan saya menolak ini. Ini ini. Oh, tidak seperti ini itu. kembali kepada Ini insan kan. kan sih. Oh nggih bener nggih. Ya. Karena hinya kembali kepada insan kan. Kalau orang yang melakukan kefasikan secara terang-terangan itu ghibah kan nggak masalah. Bukan. Iya. Insan apa lagi? Iya lagi nabi. Liyane alani ya karena sinan aitnya itu. Gitu ya. Ghairihi kan selain alladzi. Alani dan teman-teman Nah, kerja. teman bicara lah. Selanjutnya awil ilmu fakirat kembali wairi. Nah, ini aja yang mudah. Au ya benar madrasatan au masjidan au ribatan di malin harami. Itu yang lebih Membangun sarana ibadah dengan harta yang haram. apakah menjadi baik? Ya enggak mungkin. Wa qasduhu al khair, tujuannya kebaikan. Apakah merubah? Jadi fahada kulluhu jahilun. Mulai dari ghibah sampai yang terakhir kulluhu itu adalah jahil. Wa niyatu la tu'thiru fi ikhrajiyat kaunihi zulman wa adwanan wa maksiatan. Niat baiknya tak akan mampu mengubahnya atau mengeluarkannya dari keberadaannya sebagai kezaliman, sebagai perbuatan dan sebagai maksiat. Tidak bisa berubah. Bal qasduhu al khairu bisyari ala khilafin tabasyari syarrun akhir. Bahkan tujuannya yang demikian itu tujuan baik dengan sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan tuntutan syara adalah keburukan yang lain. Berarti Niat baik itu juga keburukan. Iya, kalau mimpi Juga itu kan uang curian yang disedekahkan itu dosanya 2 kali. Iya. Jadi kalau uang curian dosa disedekahkan biar gak 2 kali. Jadi makan sendirian ya. Begitu. sama artinya mencuri satu kali jadi mencuri dua kali. Orang itu aja kena tak kena. Orang cek cuma aja. Apa memang begitu? Ya begitu Pak. Masih ragu. Ya, sekarang kalau dicontohkan begini, Gimana? misalnya sekarang ada kampung bangun musola kan, terus butuh dana. Ada seseorang menyumbang sampai selesai, tapi dari uang tidak itu. Ya. Apakah itu mutlak tidak ada kebaikan di situ? Dia pun Imam Ghazali sobo. Iya, sobo. Cuma prakteknya apa? Sobo mah dia pun Oh, nggak bisa. Cuma sampean kan. Enggak. Contohnya begini, kan enggak, bukan pendapat saya contoh lagi. Lah terus agar gila uang. Dengan adanya langgan itu di sekitar itu dulunya itu tepatnya orang-orang dolim letakkan. Tapi setelah ada bangunan musola itu, di kampung itu Jadi apa aja? timbul baik dengan adanya itu. Moro bilang aja, terus ini teh bagus ya. Ini kata Imam Ghazali saman al-khoro. Nah, iya, Sampean sedekah beri orang ngakang, tapi dari ambil dari peseng hijau.
serala ngicok ning juga di pas saya kecoan ibu ki ke orang lapar. Lihat juga juga boleh dua coba. Jeleknya di mana? Ya dari ngicok nih kepala dari barang ngicok. Sarun akor Ya udah, karena seandainya orang tadi tidak dilakukan itu, ya. Ya makanya sampai dari mau jadi. Nah terus seandainya orang tadi seandainya tidak diberi uang makan itu, dia mati. Dan dengan adanya diberi uang itu, dia bisa berdagang gitu. Nah, masa nggak ada kebaikan di situ, kan begitu. Jawab amin. Yang pada ngicok dia sarun akor gimana? Sarun Kamu itu sarun akor lah kan ngicok. Ngicok tuh kalen. Ini dah kali berarti saroni. Saroni. Ada elang. Saroni elang. Sharon yang pertama itu mencuri. Sharon yang dikasihkan ke orang lain. Kostubul khairah bisyarri. Menganggap yang buruk itu ternyata baik. Itu Sharon yang Berarti ada jahlunnya di situ. ada jalan. Iya. Qasduhu al khairah. Tujuannya kan baik, Pak. Tujuan yang baik itu memberi orang bangun masjid ya. Itu tujuan baik, iya. Tapi dengan jalan yang salah kan? Iya. Ala muqtado ala hilafi muqtado syar'i yang mencuri pingin buat mushola. Tujuannya kan baik, Pak. Tujuan yang baik itu adalah syarrun akhor. Ya dari itu karena kebodohannya dia Menganggap. menganggap itu benar padahal Salah. Iya, berarti kan kejelekan yang lain. Berarti mendapatkan dua kejelekan, mencuri dan kebaik masjid. Kosdun kan? kita tidak bicara ainnya masjidnya jangan, penting pekerjaannya apa tujuan tadi itu, nyumbangnya tadi itu. Toh nanti itu jadi ABC itu sudah sesuatu yang lain. Nah iya, berarti kan masih ada kebaikan di situ. Ya, Kalau jangan dia sepakat, kalau mau jual sepakat memang itu haram. ya, jangan. Tapi yang nggak enaknya itu di sini, nggak enaknya. Wakil mengenal langkah pakai baju orang yang baru ada guna. Lah terus orang saja baca dulu masuk tahu ada amanah. Kan berarti ada amanah. Ada orang awudu atau jadi bagus, tapi awudu bareng ain kami. Apa aja? Kita lagi ya baca seperti itu. Itu kan pada sini kan, apa aja kenangan tak benar najis. Kata apa? Karena bajang, Pak. Apa aja nggak? Tak sah. Ujung-ujung nggak tapi. Kita kalau orang makan saron apa kan? Gambaran Pak Cas itu ada di Pak Cas sendiri jawabannya. Itu bangun musola dari haram. Apakah kan orang yang sholat Karena gini loh ya, bukan dari pendapat saya. Seakan-akan nggak ada gunanya, begitu loh maksud saya. Padahal prakteknya ada gunanya. Bukan seakan-akan aja, memang nggak ada gunanya. Ini besok mau betul nggak baca pakai kampung dia salah satu bekerja kapi Pak Moro bagus. yang dihukumi ini pemilik uangnya. Iya, kan. Jadi kan saya maksud gunanya kemudian pukul rata kapi, kan seakan akan begitu maksudnya itu. Dan mau sepakat mau lakukan sengit tetap dia haram dia sengit bila rumah. Dan setelah dia sumbangkan ke sini, satu contoh misalnya di semakin di negara. Pesanan negara ini kan tidak semuanya dari uang benar kapi kan begitu kan. Iya kan? Dulu sebuah lah dari masyarakat tapi perlu kan pilih dari bangun masjid ke depan yatim. Nah itu di situ maksudnya. Yang mau makan wadah gunanya aja, rosa. Mungkin orang ketika sudah wujud barang market itu nanti bagaimana bagaimana kita mempergunakan masjid yang hasil dari mana itu ya itu ada kan Masjid yang dibangun dari apa? Dari kotoran babi lah. Kelihatannya dari kotoran babi loh. Membebani dia sembarang ko amai. Icok ko icok. Pas abri ko apa boy. Arya ko dia tak bagus dia. Abri dia boleh nang icok tak bagus. Beni menganggap bagus semakin ko icok kan abri. Dan dia
Sadar abang mereka tahu mati. Hitung itu tak boleh, menganggap tak boleh, menganggap coba itu bagus dia ya coba. Jadi tahu abang. Tapi ngelakuin. Dilakoni. Tahu abang. Boleh dikit. Kan orang pahamin kan abri dia coba. Padahal dia menganggap coba itu jadi baik. Jadi menganggap coba mana? Memakai oleh yang itu bagus buat digunakan ayat itu. Menganggap itu menganggap sadar tetap tak bagus buat oleh yang itu. Apa abri mereka tetap juga bang? Saya dengan sadar Pak berubah Pak. Mampis nanti. Jadi kalau orang abri dilaruan coba Karena memang bahaya bodoh itu terutama ketika mengambil dalil misal ada hadis abi isai atau hasan atau tampuha. Kalau orang bodoh nanti mari sedekah kaki. Pas bedu gitu Pak. Mari kok tadi bahayanya bodoh. Tapi ada juga kebalikannya. Kemudian kelanjutannya Dengan bodoh itu dia bisa ekspor juga. Ada itu. Sambung Pak Jas. Keterangan semacam itu. Dengan macam apa Jas? Dengan kebodohannya terkadang baca bohong karena bodoh. Iya kan, bodoh. Yang terakhir, sebarang terakhir. Nikah dikit tengah kibudi. Pakai taruh bahwa itu disani. Jika pelakunya itu ngerti bahwa perbuatan tersebut berakibat sambut akor, lalu kok diperbuat dilakukan, maka statusnya ma'anidun bisa berarti melawan syarat. Berarti yang tadi bodoh sudah keburunya menjadi 2 kali. Kalau ngerti justru ma'anidun statusnya melawan syarat. Syarat itu Lewat tuh, jangankan syarat, tidak menurut peraturan lalu lintas saja enggak berani. Jangankan kepada Allah. Itu lebih nemen yang kedua itu, yang anidun itu, karena tahu dia dilakukan. Kalau yang pertama kan menganggap Tentang pengira tadi. Ada mengira. Iya. Berani sekali. Jadi orang yang bodoh kan ada orang bodoh ada toleransinya ya. Iya. yang ditoleransi itu Lakonnya cuma kali jogo. Majas, ada 2 orang bodoh yang ditoleransi. Karena jauh dari ulama, yang kedua karena baru masuk Islam. Kalau sampai di sekitar ulama ini enggak ditoleransi. Enggak ada toleransi. Enggak ada, yang makdur itu cuma 2. Setiap audit yang dalam pedalaman Kalimantan atau beda ulama keluar dan itu baru. Makanya kan Terus di Al-Qolam kan maksudnya itu tidak boleh dikubur rata begitu lah. Ada pasal-pasalnya kan begitu. iya, tapi semakin makin orang Pontianak pedalaman ngebu HP, isolatan ikut Pancas, ya kita tetap tak ditoleransi. Oh iya. Yang dimaksud itu Berarti bisa dipukul rata ya. malah gampangan orang yang sedih malah separah orang yang sedang prinsip. Wa injahalah jika dia ngerti maka disebut ma'anidun lisani. Jika tidak ngerti bodoh bahwa asing dijahili maka dia disebut maksiat dengan kebodohannya. Jadi bodohnya itu maksiat, mencurinya juga maksiat. Memberikan orang lain maksiat 3 kali. Ibtalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wal khairatu innama yukrafu qaumuha khairatin nisya. Sedangkan kebaikan atau sebutlah semua kebaikan itu hanya diketahui sebagai sebuah kebaikan disakti karena adanya syarat.
Ini melalui syarat kebaikan diketahui. Bagai fayumkin ayakuna syarru khairan, maka bagaimana mungkin sebuah kejelekan kok berubah jadi kebaikan? Lalu ajuannya syarat. Hai hal ya tidak demikian. Balil murawidu lidzalika ala qalbi khawfi syahwa, yang membuat sampai seperti itu kejelekan dengan niat baik akan jadi baik itu adalah khawfi syahwa, ada syahwat yang samar-samar wa batinil hawa, dan rahasianya hawa nafsu. Wa innal qalba yurkana ma ila talabil jahwas bimarati qulubin nasi wa sa'iri hubudi nafsi tawassala syaitan bihi ila talbis yang ala jahil. Karena sesungguhnya hati apabila sudah condong untuk orientasi pangkat derajat wastimalatil qulub dan pencitraan wasair hubudi nafsi dan perolehan inkamnya, maka saat itu setan akan mengambil peran bila talbisi untuk disamarkan, disesatkan kepada orang yang bodoh. Diberuntungnya orang yang punya ilmu. Kebaikan disamarkan dengan kejelekan dia. Dicampur aduk. Seakan-akan baik dan dimakan orang lain. Tapi itu adalah Ya, lalu setannya adalah inamal amal di dunia. Halus. Kompetisi ini coba ini. Tegusa. Besok orang ke bayi masjid yang tidak boleh. Tapi tetap batasannya adalah ala khilafin mutabasan. Dalam syarat ada hukum roh. Di dalam kertas remah yang selamanya. Kemarin baik. Terus belum paham oleh begini misalnya Pak ya, paham. Ada terus pasaran tuh, ada oleh gitu, sekian puluh juta, kalau kita, pabrik gitu, jauh, aku pernah macam kata, oh iya modalnya, bikau bebas ya terus, lah kan itu lebih parah oleh, lah kalau tren nanti, fotos kan terus. Gue tidak tahu kapan yang ngeri. Bajingan, pemain petokel. Itu ungkapan kan. Bermain tak apa boleh sombong di masjid itu. Itu ada. Ya mau tak kelem Karena saya main ya mau ada yang kok peser ke masyarakat terus kan, bahkan jangan sok jangan parah. Kijen bajing atau di bisa loh. Untuk mau ke orang kalian yang berpendapat sekalian, kan orang kalian kan kayak iya. Iya. Juga setengah dikatakan kepada masyarakat terus benar. Kan dia kan sudah tidak ada untuk dibahas masyarakat. Kan itu dari situ. Lalu perbuatannya tuh kamu sendiri kan coba. Lalu kan dibekertinya. Jangan tahu di jalan hari yang lebih kuat dari masyarakat oleh. Iya lalu kali. Nah ini Itu nimbungnya yang salah Pak. Nimbungnya anjlok juga. Ada bahasa nikah baca. Mencuri itu baik. Begitu bahasa nikah. Daripada ngerampok, maten orang. mau masalah pun. Tembaknya, kalau kami saya nikah baca. Sampai nimbang nikah keanuan. Ini bahasa nikah itu dia. Masalah menghukum nih kalau menyangkut di bidang kesosialan itu memang harus ada apa ya? Ada urian lagi, tidak ditelan mentah-mentah begitu. Kan begitu. Mereka dibandingkan itu dulu Pak. Misalnya, setiap dengan perang misalnya, serang perang misalnya. Kan dari hasil perang itu orang kapal itu kapal sudah ditaruh kawat. Terus membeli boleh misalnya daerah apa sekali. Jika kebaik ngelawan orang Islam boleh Pak, kan dimaksudkan di sini. Nah, kalau harta rampasan itu fake Pak. Harta fake nantinya boleh nanti. Kalau hartanya orang yang merangi orang Islam, boleh. Nah, yang apa bedanya dengan gelar karena bagi masyarakat oleh coba itu kebaikan. Itu lain. Lah, makanya Membingung orang alim. orang alim udah lagi juga bingung. Iya, alim itu bingung. Kayak
itu kan tetap haram, jelas salah ini. Nikah pendapat baca seperti Imam Ghazali. Gimana? Kama kola. Walidhalika qala Sahal rahimahullah. Oleh karenanya Imam Sahal mengatakan, ma'asyallahu ta'ala bi maksiatin a'zama minal jannah. Allah Ta'ala tak pernah dimaksiatin dengan maksiat yang lebih besar dibanding maksiat karena kebodohan. Lalu dipertanyakan, ya Muhammad, hal ta'rif syai'an asadda minal jannah. Apakah ada sesuatu yang lebih parah daripada kebodohan? Kebodohan sudah akzom, lalu dipertanyakan yang lebih besar lagi apa ya? Ada. Dijawab. Nah, benar ada. Apa itu? Al-jahlu minal jahli. Sudah bodoh tak ngerti kalau dirinya bodoh. Orang bodoh tak tahu dengan kebodohannya. Berarti merasa benar. Bodoh nggak Kalau dicontohkan seperti apa? bodoh apa alay? Itu yang saya maknanya lengkap banget ini. Ya. Bodoh ora gelem rumangsani awake bodoh. Ini berarti akan bersalah. Tidak merasa bodoh. Ora gelem rumangsani awake bodoh. Ini kan di atas kebodohan. Dipraktekkan saya bodoh afat walane. Iya. Nah, maksudnya itu kata dari orang bodoh itu kisarannya di mana? Kisarannya monitor suaki orang itu. Jadi kalau bodoh itu dia merasa bodoh itu bagus. Gitu. Belajar. Jadi ada harapan itu memperbaiki. Yang bahaya begini, bodoh orang rumangsani awake bodoh. Itu bahaya banget. Bukti orang bodoh merasa bodoh itu adalah orang yang ngaji. Yang ngaji itu bodoh merasa bodoh, makanya ngaji kan ini. Menggunakan cara gula pabrik itu mereka ditawarin bener kan? Saya petawarin bodoh nek, kalau orang ada yang sekali kan nggak tahu. Ngedoknya haram. Dia tahu kan berarti dia kan alim kan tahu. Tapi dia mengerjakan itu yang orang bodoh itu. Jadi kita seakan-akan itu asin udah Pak. Ya, jadi seakan-akan begini. Kalau orang bodoh itu orang bodoh lah. Orang sealim nggak tahu apa, dan sebagainya itu bukan orang bodoh. Tapi dia tahu ada hukuman dari haram. Kelakon. Ya itulah orang yang bodoh teman-teman. Itu keterangan di mana? Lebih bodoh, namanya mungkin bodoh melawan syarat penyebabnya kebodohan. Itu ada keterangan kalau nggak salah di bidai. Macamnya orang itu nggak, tapi keterangan Pak Das itu nggak ada. Itu orang alim tahu dia dirinya alim. Yang kedua orang alim nggak tahu dirinya alim. Yang ketiga orang bodoh tahu dirinya bodoh. Yang keempat dia bodoh nggak tahu dia dirinya bodoh. Ada Yang tiga ini baik semua. Yang terakhir tidak baik. Yang pertama harus diikuti. Kalau ada orang alim nggak tahu dia alim harus diingatkan. Tapi bukan bodoh statusnya. Kalau yang ketiga orang bodoh tahu dia bodoh, dia kasih tahu, dia ngaji. Kalau yang keempat orang bodoh nggak tahu dia bodoh, maka jauh. Itu ada di bidaya baca Imam Ghazali juga. Ada lagi Ustaz, tambah satu. Orang yang tahu tapi ngeruweti. Tidak ada itu. Bodoh juga itu ya. Ada Ida Malik Asad. Berarti dia tahu tapi sih ngeruweti ya. Kata Pak Batur itu, Pak. Bikin bingung orang. Jadi kan berarti orang bodoh itu bukan 1 ditambah 1 dijawab 3 kan, bukan begitu kan. Makanya orang yang sebetulnya dia tahu 1 tambah 1 2, tapi ya boleh menjawab apa. Bahwa karena itulah, jadi yang benar ya seperti yang diucapkan sah, yaitu bodoh bijak yang baik.
Li'anal jahla bil jahli yasuddu bil kulliyah babat ta'alum. Karena bodoh dengan bodoh. Bodoh tidak ngerti kalau dia bodoh, itu justru membuntu secara keseluruhan pintu menuju ta'alum. Belajar. Rasa pintar. Itu tak akan belajar seperti itu. Karena yadullu bil kulliyah bi nafsihi anna wa alimun fahkaifa yata'alum. Maka siapakah orangnya yang menyangka secara keseluruhan bahwa dirinya punya ilmu, maka bagaimana dia bisa belajar kalau sudah alim? Wakadzalika afdalu ma uti Allahu bihi al-ilmu. Sama dengan tadi ungkapannya, paling utamanya perbuatan taat yang mana Allah Ta'ala ditaati dengannya adalah ilmu. Wa rasul ilmi al-ilmu ini, sedangkan pokoknya ilmu adalah al-ilmu bil ilmi, ilmu dengan ilmu. Kama anna roksal jahli al-jahlu bil jahli, sama dengan puncaknya bodoh adalah al-jahlu bil jahli, bodoh dengan kebodohannya. Kenapa? Karena malam ya'lam al-ilma anna bi ahmilal ilmi dhar istaghala bima akabban nasalihin ulumil muzakkara allati wasailu bilan dunya. Orang yang tidak mengerti, tidak punya ilmu yang manfaat. Orang yang tidak tahu ilmu yang manfaat dari ilmu yang membahayakan. Jadi orang yang tidak bisa membedakan ilmu nafi' dan ilmu yang dhar. Maka orang seperti ini mesti yang dilakukan istaghala bima akabban, yang dia lakukan atau yang dia sibukkan adalah sama dengan apa yang disibukkan oleh orang lain dari ilmu-ilmu yang dihias-hiasi. Allati hiya wasailuhum dan dunia, yang digunakan untuk mediasi mendapat dunia. Ilmu berakhlak. Wa dzalika huwa madzatul jahl. Sekalipun ilmu tapi menjadi wasailuhum ila dunya, maka disebut dengan madzatul jahl. Wa madba'u fasadil aqli, dan tempat tumbuhnya kerusakannya orang yang berilmu. Jadi bibit kehancuran ilmu. Fasada alam. alam. Fasada Alam. kok alam. Alam. Ini yang dia karena ke alam. Karena alam urusan Allah, urusan orang alim. Yang ini dibahas jahal dan ilmu. Sebab ada keterangan motul alim, motul alam. Iya, betul. Kita dapat seribu dengan yang lain begini. Bukan yang balik. Tapi kan maknanya itu adalah motivasi bagi yang bodoh supaya segera belajar. Jangan sampai yang alim mati. Intinya Kan yang diterangkan kegelapan alam. Alamnya sekarang di mana yang gelap? Di sini ada listriknya. Terang. Iya, contoh ke alif. Biasanya betul ada haknya al-alam, biarkan cepat. Saya yang enggak cocok Allah. Jadi Jadi ma akabban nas yang dikerjakan manusia itu minabulu muzarraf alati wasailul dunya, itu adalah bahan dasarnya kebodohan dan penyebab fasadul alam, penyebab rusaknya alam ini, penyebab rusaknya alam. Rusaknya alam itu seperti apa?
Ya. Rusaknya alim seperti apa? Iya. Enggak, contohnya misalnya Dia bertanya, kalau seandainya alim, kayak apa kerusakannya? kalau rusaknya alam contohnya begini. Jadi ada orang yang alim tapi tidak bisa membedakan mana yang ilmu nafi dan dor. Lalu dia memperkaya diri. Maka nanti orang-orang awam akan mencontohnya. Oh itu gak apa-apa, itu orang alim mengerjakan seperti itu. Jadi dijadikan contoh, padahal yang dicontoh itu keliru. Apanya yang rusak? Alam apa alim? Ya alam. Alam bisa rusak. Tapi apa? Kemudian rusak iya dia alam. Merusak alim dia. Ada orang awam ingin dekat dengan Allah, ingin surga ini, ingin baik lah, ingin syafaat, ingin keselamatan. Akan tetapi yang alimnya bukan sama-sama ingin ke sana, malah ingin dunia. Tapi bisa juga yang alim yang rusak, karena ada beberapa fasadun kabirun alimun mutahatiku. Jadi yang alim mutahatik itu justru kerusakan besar. Dari orang alimnya. Wajar, Artinya yang jahil rusak, madatul jahili, yang alim juga rusak karena mengumpulkan. Orang yang butuh tak sama rosta. Sejauh lah. Definisi ilmu sendiri itu apa? Ilmu. Definisi ilmu. Apa itu bermaksud? Ada aja ilmu. Ada orang kudu. Itu balikannya ilmu. Tidak berilmu. Ini kadang-kadang orang itu mau nyari ilmu. Saya cari tak tahu apa itu. Saya cari bingung. Ada orang yang laku. Kan di situ diantaranya kan kita ditekankan untuk ilmu kan atau alim. Nah, ilmu definisi ilmu itu apa? Buat situ apa? Di situ nih. Ini ilmu buat Ilmu apa? Ilmu kan tahu Pak. Ilmu itu pengetahuan. Ada takrifnya ilmu itu idrakul majhul, ada keterangan begitu. Mengetahui suatu yang tidak tahu. Nah kalau pakai mantek, definisi ilmu itu adalah idrakut tasawwur wa tasdik. Wa idrakut tasdik kalau terkait gitu. Itu ilmu. Menurut kamu idrakut tasdik. Idrakut tasawwur wa idrakut tasdik. Contohnya idrakut tasawwur. Nah idrak itu apa dulu? Menemukan. Memahami. Ya. Dari tasawwur itu kinaya ke arah tafakkur, Terbayang. memikirkan dengan metode itu namanya tasawwur. Tasdik uji laboratoriumnya benar apa enggak? Nah, baru jadi ilmu. Tapi ini untuk alim mungkin tidak bisa. Karena pertama yang dibicarakan ini orang bodoh. Jadi orang yang tidak tahu, ya kan yang tidak tahu ini, yang tidak tahu ilmu yang manfaat dan ilmu yang tidak manfaat, maka dia akan menyibukkan diri dengan memperkaya diri. Jadi perbuatannya ya kacau lah ini. Jadi sibuk mencari materi. Maka pengaruhnya ke orang alim apa? Yang orang alim kan sudah tahu. Itu salah. Ini kan mamba itu sumber kerusakan alam. Yang tidak tahu itu nanti orang bodoh yang lain. Kalau orang-orang alim ya sudah tahu kok bisa rusak seperti apa.
Iki Bima mau tanya, gila, biro alam kenapa gempa? Dia memperkaya DPR berarti ahli. Tak memperkaya diri. Ini merusak reputasi orang alim ini, Pak. Merusak reputasinya orang alim. Tidak senang ada dua kali aja, coba aja. Tapi bahasanya bukan fasadil alim. Jadi kan persepsi itu. Narasinya benar ya, Pak. Innaman layak lalu berarti mannya jahil. Ya jahil. Tetapi bima akab barna alaihi minal ulum, lalu disebut minal ulum berarti mannya di sini adalah alim. Minal ulum, yang ulum apa? Al-muwassafat. Iya. Alati iya wasa iluhum ila dunia. Ulum yang untuk memperkaya diri. Berarti al-ilmu ad-dar. Itulah sumber bencana baginya. Sebenarnya kata satu alim. Oh, ini ya yang hamba fasadin alim ini kan? Alam itu, bukan alim. Alam. Alam. Kalau alim bukan iya iya. Gimana coba? Kok bisa? Kayak naman layak lalu ilman nabi itu orang bodoh. Ini kelanjutan dari al-jahlu bil jahli ini. Iya, dari Al-jahlu bil jahli itu aku bukan hakikatnya tahu, tapi dia apa? Tahu tapi dia Anakmu ya diri. Iya bahasanya. alam, saya itu alam itu. Kalau saya alim. Iya kan. Kalau alam ke atas itu nyambungnya di mana? Apa kalam itu? Kalamnya dari awal, kalau di bawah itu kemudian alam, nyambungnya ke kitab bacaan yang ke atas itu gimana masalahnya? Karena itu kan cuma tadi urusan dalam ini apa? Melestarikan manusia dan di bawah itu. Baca tentang bulan, roskan bulan alam. Bisa alam itu akan semakin jelek karena ditangani oleh orang yang merasa tahu. Iya, ya, dunia ini kerusak, montaj orang nyaleng, kata orang Ya, nyaleng, mereka nih belajar. Ya, namun Kerusakan. Sebabnya mendengar orang-orang yang korupsi itu kan bukan orang-orang bodoh, itu kan orang-orang keterkati. Orang yang bodoh tak iso korupsi. Nah, maksudnya bodoh dalam apa, Pak Jas? Bodoh ilmu nafik dengan ilmu dor, itu loh bodohnya. Bodoh dengan ilmu apa? Ilmu syariat di sini, Pak. Gak ada hubungannya berilmu cara korupsi. Ilmu syariatnya. Jangan pukul rata lah. Iya paham. Maksudnya itu baru serok kami lebih dari layak lalu difonis sebagai jahil, padahal layak lalunya arah pada ilmu nasdeh dan ilmu doa. Apakah bodoh namanya? Dia hanya tidak bisa membedakan ilmu yang manfaat dan ilmu yang Iya, pasti kan bodoh tidak bisa membedakan. ya, bodoh dari sisi ini. Tetapi secara umum kan berarti dia punya ilmu tapi belum mencapai membedakan yang dusdok dan yang benar. Ya istaghfirullah ma'akabadas. Bahkan Dia berkuat dengan minat urutnya sudah profil itu ya. Iya, dia sibuk dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Dalam ulum-ulum Yang menyebabkan al-jahlu bil jahli karena itu. Jadi mengapa dia merasa pinter? Karena menurutnya itu sudah punya ilmu, tapi dia tidak bisa membedakan itu mana yang manfaat, mana yang tidak. Sehingga yaitu sumbernya kan Roma rezeki canko beneran karena dia sudah ukurannya berbeda. Dalam teks kitab lain itu annahu la yadri bi annahu la yadri bi annahu la yadri. La yadri bi annahu la yadri. Dia tidak tahu dan dia tidak tahu dengan ketidaktahuan Penyebab rusaknya alam. Itulah Bukan orang rusaknya alim di alam. orang bodoh itu bodoh. Sekarang ilmu
Sampai tanya ilmu begitu. Oke, ilmu itu adalah Cukup Pak Cas ya, Pak Cas mau saya bilang biar jelas. Kita akan nyari ilmu. Ilmu itu adalah Udah bisa kasar ya. kata pengetahuan ya. Bila bagi orang tahu, cek itu kebesombongan dia bagus tahu dia. Apa kerja ilmu? Apa kerja Ilmu yang salah. Bukan salah pengetahuan. Pengetahuan yang salah. Berarti ilmu pengetahuan yang benar. Benar. Nah ini dia biarkan. Biar clear ya. Biar clear. Biar clear. Pengetahuan yang benar. Alama huwa lahu. Mana taklid dari. Malah itu deh. Makanya len, mau tak kawin. Paling sini kan tahu ya, orang bilang ada tahu itu tidur. Wah, nyari apa tak tahu. Tahu kan? Apa ilmunya? Tak tahu. Saya seharinya tak tahu. Kita tak tahu, gimana tahu ya sekian. Tapi itu saya tahu Bapak. Pengetahuan yang benar. Wal maksud anna man qasada khairan bi maksiatin anjadin bahwa ghairu maksudin. Tujuan dari ungkapan ini adalah anna man qasada khairan, orang yang mau kebaikan tapi menggunakan maksiat karena bodoh, ghairu maksudin adalah yang Tidak ada alasan, tidak bisa ditoleransi. Saya toleran Pak Cas. Tapi Pak Contohnya, illa idza kana qariban anti, kecuali kalau keberadaannya baru masuk Islam. Walam yajib ba'du marratan dita'allum dan belum sempat belajar. Waqad qala Allah Ta'ala berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini artinya ya wajibnya belajar. Waqala Nabi dan hadis Nabi la yuzarul jahil ala jahli. Tidak ada toleransi orang yang tak punya ilmu atas kebodohannya. Berarti harus belajar. Wala yahillu lil jahili an yaskuta jahli. Tidak halal bagi orang yang tak punya ilmu membiarkan kebodohannya, tidak belajar. Juga lalil alim, tidak halal bagi orang yang berilmu untuk mendiamkan ilmunya, tidak diajarkan. kan boleh musyawarah, mereka alhamdulillah dan sebagainya. Jika la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Fa'idha Faidah donna annahu halin bahwa jahil. Ambu sekali berarti jahil. Berarti carilah ilmu sampai